Bahasa, kita berjumpa di Serawung Bahasa, ngobrol asik seputar bahasa dan sastra. Bersama saya, Kartika, akan menemani sahabat bahasa dalam episode pertama kali ini. Episode kali ini kita akan membahas seputar penulisan surat dinas sesuai dengan EYD edisi kelima. Bagi sahabat bahasa yang masih merasa ragu, apakah selama ini surat dinas yang ditulis sudah sesuai dengan EYD edisi terbaru? Mari kita temukan jawabannya di episode kali ini. Saat ini sudah hadir bersama kita Ketua Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Ibu Ika Inayati SSMLI. Beliau ini merupakan penerjemah ahli media dan penyuluh bahasa. Mari kita sapa bersama. Selamat datang Ibu Ika. Ya, terima kasih Kartika. Bagaimana kabar Ibu Ika? Baik, Kartika bagaimana? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu. ya? Sehat, alhamdulillah. Ibu Ika Inayati, Ketua Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ya Ibu? Iya, Tika. Baik, mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada sahabat bahasa, sebenarnya tugas dari Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah itu seperti apa Ibu? Iya, jadi tugas Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah itu adalah melaksanakan pembinaan kepada penutur bahasa di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, tim kami juga melaksanakan pemasyarakatan produk dari kantor, balai, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Program kerja kami secara garis besar itu ada 4, Tika. Jadi ada pembahu, pembinaan dan bahasa hukum, lalu ada literasi, ada penerjemahan, dan ada UKBI atau uji kemahiran berbahasa Indonesia yang biasa bukan disebut ya, biasa orang-orang tuh barangkali taunya tuh kalau bahasa asing TOEFL. Nah ini namanya UKBI kalau pengujian dalam bahasa Indonesia. Baik, jadi tadi tugas utamanya untuk membina penutur bahasa di penutur bahasa di Provinsi Jawa Tengah, karena kan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah itu wilayah kerjanya di Provinsi Jawa Tengah. Baik, selain itu tadi ada pemasyarakatan produk dari Balai Bahasa atau dari Kantor Badan Bahasa dan Badan Bahasa. Baik. Selain itu ada juga program yang lain, ada pembinaan dan bahasa hukum. Iya. Ada penerjemahan, ada literasi, ada UKBI, uji ya. kemahiran berbahasa Indonesia. Uji kemahiran berbahasa Indonesia atau mungkin mudahnya atau UKBI gitu ya. Baik, dari keempat program tadi saya tertarik dengan pembinaan dan bahasa hukum Ibu. Iya. Atau pembahu ya. Mungkin ya, bisa biasanya dijelaskan terkait program kerjanya apa aja gitu ya. Iya, jadi di pembahu itu atau pembinaan dan bahasa hukum kami melaksanakan pembinaan ya, biasanya dalam bentuk penyuluhan. Ada program PKBI atau peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Itu pesertanya bisa guru, bisa siswa, bisa masyarakat gitu ya. Lalu ada pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Nah, di PKBI dan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara ini kami juga fokus pada pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan surat dinas. Oh, baik. Gitu. Jadi ada selain itu juga ada ada lagi generasi ternyata. muda. Kak, belum selesai nih. Baik. Jadi selain yang tadi kan targetnya lembaga, lalu ada juga target dari guru ya, siswa, masyarakat. Nah, yang untuk generasi muda ini kami juga ada program namanya Pildubas ya, biasanya disingkat menjadi Pildubas atau pemilihan duta bahasa. Pemilihan duta bahasa. Iya, baik. ini bisa diikuti oleh kalau siswa belum ya, dia harus lulus SMA. Oh, baik. Lulus SMA
maksimal 25 tahun. Lalu ada Muspus nih, kalau yang untuk siswa ada namanya Muspus, itu lomba musikalisasi puisi. Musikalisasi Iya, nah puisi. kalau yang Muspus ini berjenjang nih Kak. Jadi bukan hanya dilaksanakan lombanya, bukan hanya dilaksanakan di tingkat provinsi oleh kita di Balai Bahasa Provinsi Jateng, tapi kalau nanti menang itu akan diajukan untuk nasional. Oh baik, jadi sepertinya programnya ada untuk berbagai kalangan ya Ibu. Iya. Dari awal tadi ada untuk guru, untuk guru. lembaga, begitu. Kemudian ada juga Generasi mudanya. pemilihan duta bahasa. Untuk pesertanya dari lulusan SMA ya Ibu? Iya, harus lulus SMA. Lulus SMA, ke Maksimal. mahasiswa ya Ibu? Misalnya dia nggak berstatus mahasiswa Oh, juga baik. boleh sih, maksimal usia 25 tahun dan Maksimal belum menikah Kak. Oh baik, maksimal usia 25 tahun dan belum menikah. Belum menikah, harus lulus SMA. Lulus SMA, baik. Kemudian ada juga musikalisasi puisi. Nah ini untuk siswa nih. Oh, untuk Iya, siswa, untuk siswa. Baik. Jadi untuk semua kalangan bisa ini terlayani oleh pembinaan dan bahasa hukum di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Baik. Tadi terkait dengan program pembinaan lembaga untuk pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan juga Penyuluhan tadi ya. ya penyuluhan dan juga di surat dinas ya Ibu. Oh, yang tadi yang program pengutamaan bahasa negara di ruang publik Di ruang dan surat publik dinas. dan surat dinas. Baik, ini sesuai dengan tema kita hari ini Ibu untuk baik. penulisan surat dinas sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Baik, jadi selama Bu Ika memberikan pembinaan penyuluhan terkait penulisan surat dinas, apakah masih ditemukan kesalahan-kesalahan penulisan di surat dinas Ibu? Iya, kebetulan sampai saat ini kami masih banyak menemukan kesalahan ya, terutama di ranah ejaan, ya maksudnya di tanda baca gitu ya, seringnya penulisan gelar gitu, untuk juga pemilihan kata, bentuk dan pemilihan kata dan bentuk kata gitu ya, lalu secara kalimat juga gitu. Tapi mungkin kalau memang ini mau dibahas, nggak semuanya mungkin ya. Oh, baik. Nanti kita bahas di tataran sampai tanda baca saja mungkin ya. Oh, baik, jadi nanti kita akan kupas dari sisi tanda baca ya Ibu. Yang umum kita sering temukan di surat dinas. Secara umum ternyata masih ditemukan kesalahan penulisan terkait penulisan surat dinas sesuai dengan EYD. Baik, kalau kita akan kupas per bagian begitu ya Ibu, dari surat dinas itu kan ada bagian, ada kepala surat atau kop surat, ada tanggal surat, kemudian alamat, isi hingga penutup. Nah, di bagian mungkin kita bahas dari Satu-satu kop surat dulu ya. ya Ibu. Kop surat apakah masih ada kesalahan juga Ibu? Kesalahannya ada di sebelah mana biasanya? Iya, nah itu Kak, yang paling sering kami temukan itu memang ada di bagian kop surat. Nah, kebetulan kop surat ini merupakan yang bagian yang paling penting gitu ya dalam sebuah surat, dan biasanya apa yang terdapat di kop surat itu juga ada di papan nama instansi, lembaga atau instansi lembaga, instansi kantor gitu ya. Jadi misalnya ada papan namanya, biasanya apa yang tertulis di situ itu sama dengan apa yang tertulis di kop surat. Nah, berarti kan ini bagian yang sangat penting ya Kak ya, yang harus kita cermati begitu penggunaan bahasanya. Nah, biasanya yang sering kita temukan salah atau kurang tepat begitu ya di situ tuh di penulisan alamat. Di penulisan alamat ya di kepala surat. Iya. Jadi misalnya nih kita bahas seperti alamat kantor kita ini ya. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah itu kan beralamat di Jalan Diponegoro nomor 250 Ungaran, Kabupaten Semarang. Nah, biasanya kita sering menemukan kesalahan itu pada penulisan jalan. Penulisan jalan. Iya. Jadi kata jalan ini sebelum ada EYD 5 kami
atau sampai sekarang sih sebetulnya kami tidak pernah tidak menyarankan gitu ya. Kami tidak menyarankan untuk kata jalan itu untuk disingkat gitu, untuk memfasilitasi pembelajar bahasa asing gitu. Untuk memfasilitasi pembelajar bahasa Indonesia dari penutur asing maksudnya gitu. Jadi pembelajar bahasa Indonesia dari penutur asing itu kan taunya mungkin jalan itu JALAN gitu ya. Tapi ketika misalnya ditemu dia baca di KOP atau lihat di papan nama menjadi singkatan, itu kan bisa membingungkan mereka. Jadi memang tidak disarankan untuk disingkat. Namun saat ini kalaupun misalnya itu kita singkat menjadi JL titik gitu ya, itu bisa sekarang boleh Kak, karena ada di EYD 5 terbaru gitu. Jadi aturan untuk penyingkatan jalan menjadi JL titik itu sekarang malah ada di dalam ejaan kita yang terbaru, boleh gitu. Baik, jadi ini kalau untuk penulisan alamat, jika jalan ada jalan itu memang tidak disarankan untuk disingkat, tetapi di EYD ada aturan singkatan jalan itu menjadi JL titik. Ya, iya. Harus ada tanda baca titik ya. Harus ada titiknya kalau ada penyingkatan, iya. Baik. Selanjutnya selain jalan ada lagi, Bu. Nah, biasanya kan setelah jalan misalnya kantor ini ya, Jalan Diponegoro nomor 250. Nah, yang sesuai dengan ejaan itu setelah nomor itu harus ada koma, Kak. Jadi Jalan Diponegoro nomor 250, baru spasi ya, lalu Ungaran, koma lagi, spasi lagi, lalu Kabupaten Semarang ya. Nah, penulisan kabupaten ini boleh disingkat Kak, tapi lagi-lagi harus ada titik. Ada gitu titik, ya. Baik. Kabupaten boleh kabupaten saja, tapi boleh disingkat menjadi kap titik spasi Semarang. Baik. Gitu. Jadi setelah penulisan jalan dan nama jalan, kemudian biasanya diikuti nomor. Setelah nomor harus ada koma, tanda baca koma itu untuk memisahkan unsur yang lain ya Ibu, untuk kecamatan mungkin ya. Kalau di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah alamatnya di Ungaran, sehingga setelah jalan ada koma, Ungaran, kemudian koma, setelah koma harus ada spasi ya Ibu. Ada spasi, baru Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang boleh disingkat kap titik. Setelah KAB titiknya jangan lupa gitu. Biasanya setelah kabupaten nama kabupaten, apakah perlu ada tanda baca lagi Ibu? Kalau misalnya itu kan tadi penulisan alamat ya. Misalnya setelah penulisan alamat itu dalam satu baris saja lalu pindah, misalnya nanti ada telepon, ada nomor faksimile gitu ya. Itu di baris yang berbeda di bawahnya itu tidak perlu ada tanda baca di akhir. Pokoknya di setiap baris itu tidak perlu ada tanda baca di kop surat itu. Jadi biasanya kan alamat itu satu baris, kemudian di bawahnya ada nomor telepon ya Ibu. Baik, jadi kalau satu baris itu sudah selesai tidak perlu ada tanda baca lagi. Apapun. Nah, kemudian biasanya di bawahnya ada telepon nih Ibu. Nah, penulisan telepon itu apakah juga ada aturannya seperti apa Ibu? Ya biasanya tuh atau banyak gitu ya, banyak ditemukan itu menggunakan bahasa asing sih. Nah, ini yang dimaksud dengan pilihan kata. Jadi sedapat mungkin kalau ada padanannya dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesianya. Jadi biasanya kan ada pakai phone gitu kan ya, kadang seperti itu. Nah, kita pakai bahasa Indonesianya telepon gitu, telepon ya. Boleh disingkat atau tidak itu Ibu? Nah, ini juga nih yang sering kita temukan salah gitu ya. Boleh disingkat, tapi kita gunakan singkatan yang sudah baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik. Nah, yang baku itu Kak, singkatannya adalah tel titik. Baik. Jadi bukan telep, bukan TLP.
Oh baik, jadi telepon itu boleh disingkat karena Boleh. sudah ada di KBBI ya Ibu, dan singkatannya adalah tel titik. Iya. Iya, biasanya ada telep begitu ya Ibu, atau TLP, TLP biasanya Iya. ya. Nah, itu tidak baku. Nah, yang sudah baku adalah tel titik. Kemudian spasi, kemudian dilanjutkan Nah, nomor nomor angka-angkanya. iya. Nah, yang sering ditemukan salah juga itu pada tanda baca kode area. Oh baik, ada Iya. kode area. Iya kan biasanya ya. Iya. Kalau kita apa kode areanya 024 ya. 024. 024 nih misalnya kalau kita 024, nah dalam kurung harusnya kode area itu. Kode areanya diberi tanda kurung. Iya, kurung Baik. buka dan kurung tutup itu. Nah, biasanya juga nih sering ditemukan kalau misalnya pakai tanda baca tanda kurung buka itu diberi spasi. Oh, Ya, jadi kurung buka spasi baru kode areanya tuh. Nah, itu juga jangan diberi spasi, Oh Kak. baik, jadi kurung buka langsung angkanya ya Ibu. Jadi tidak perlu ada spasi. Begitu Kurung juga tutup juga. kurung tutup juga Jangan. langsung. Iya. Kurung tutup. Baik. Jangan spasi baru di kurung tutup. Baik. Iya. Jadi tidak perlu spasi. Tidak perlu Baik. spasi. Spasinya nanti setelah dikurung tutup baru spasi lalu nomornya. Kurung tutup, spasi, kemudian dilanjutkan Nomor, angka dari iya. nomornya itu Ibu. Baik. Dan penulisan angkanya itu juga jangan diberi spasi, Kak. Kadang orang supaya dengan alasan mempermudah gitu ya, mempermudah kita untuk mengingat itu diberi spasi. Biasanya kalau nomor TG atau telepon genggam kan ditulisnya 081 spasi gitu ya, misalnya gitu 345 spasi gitu. Kadang seperti itu, padahal secara ejaan gitu di EYD 5 itu penulisan angka itu tidak diberi spasi. Oh, baik. Pada Penulisan nomor angka. Iya, pada nomor telepon, nomor induk pegawai, nomor identitas, nomor apa lagi ya? NIK biasanya juga NIK, itu. iya Nah, gitu. itu jadi Tidak untuk diberi penulisan nomor, baik nomor telepon atau nomor pegawai, nomor identitas apapun itu tidak perlu ada spasi atau tanda baca apapun ya Ibu. Jadi Baik. langsung gitu Langsung, ditulis. jadi tanpa spasi, tanpa tanda baca apapun. Baik, setelah telepon, apalagi nih Bu? Biasanya kan kalau kantor itu masih menggunakan faksimile. Faksimile, Nah, itu tuh yang sering salah. Jadi biasanya masih ditemukan kesalahan pemilihan kata juga nih. Biasanya faksimile ini kan bahasa Indonesia nih. Kalau yang betul maksudnya yang bahasa Indonesianya itu faksimile. Tapi kami masih banyak menemukan si faksimile ini digunakan dalam bentuk bahasa asing. Biasanya fax gitu. FA pakai X. Oh, pakai X. Nah, gitu. Yang tepat harusnya Kalau mau bentuk panjang itu namanya faksimile. faksimile. Kita bisa pakai Baik. faksimile. Tapi kalau mau yang bentuk pangkas itu bisa kita pakai FAKS. Oh, baik. Jadi Tanpa tidak titik, Kak. tanpa titik. Jadi faksimile bahasa Indonesia itu tidak pakai X tetapi pakai KS kalau mau gitu. pakai bentuk yang pangkas. Ya, kalau di bentuk pangkas itu FAKS tanpa titik gitu. Tapi kalau bentuk panjangnya faksimile. Iya, gitu. Oh, bentuk baik. lengkapnya, iya. Setelah faksimile ada lagi tidak Ibu? Bergantung kalau misalnya mau dilanjutkan setelah nomor telepon faksimile itu dalam satu baris, mau dilanjutkan lagi misalnya alamat laman atau apalagi biasanya pos-el ya. Pos-el. Nah, itu juga boleh misalnya dalam satu baris itu. Nah, kalau misalnya setelah telepon fax mau dilanjutkan lagi menjadi laman dan pos-el itu harus menggunakan titik koma tuh. Oh, baik. Karena Jadi- dari telepon dan itu kan unsurnya sudah berbeda. Karena ini sudah koma
kalau misalnya untuk memisahkan antara unsur yang satu ke yang lain yang berbeda itu harus pakai titik koma. Oh, baik. Kalau sudah Jadi ada komanya sebelumnya. Jadi kalau misal akan ditambah laman atau pos L jika masih dalam satu baris, Baris, ya. telepon faksimile itu pakai Titik koma karena itu sudah unsur yang berbeda. Tetapi bisa juga dilanjutkan di bawahnya. Ya, kalau dilanjutkan di bawahnya itu berarti setelah faksimile tidak pakai tanda baca tadi kan ya, ya. kita sudah bahas tidak pakai tanda baca sama sekali di akhir. Lalu yang si laman sama pos-L itu dilanjutkan di bawah. Nah, itu biasanya si laman ini dan pos-L menggunakan itu tadi pilihan bahasanya, diksinya itu masih menggunakan bahasa asing, pakai website biasanya Kak, ya. dan sama apa ya, email. Nah gitu, Baik. biasanya masih pakai bahasa asing tuh. Website atau Website email dan itu email. masih bahasa asing ya, sahabat bahasa. Jadi sudah ada padanan ke bahasa Indonesianya. Kalau website itu laman, kalau email Itu pos-L. pos-L ya. Iya. Pos-L. Kalau surel itu sepertinya pernah. Iya, ada juga ya surel yang seperti itu ya. Ada yang pos-L ini jadi surel gitu. Iya. Nah, ada bedanya nih sahabat bahasa. Jadi kalau surel itu suratnya, surat elektronik. Nah, kalau pos-L ini alamatnya, Baik. tempatnya gitu. Baik, karena yang dicantumkan di kop surat itu biasanya alamatnya, makanya pakainya pos-L. Pos-L. Kalau surel itu suratnya, begitu. Baik. Wah, ini baru kepala surat sudah lumayan panjang ya Ibu. Jadi tadi mulai Banyak ya. dari mulai dari alamat, kemudian telepon, faksimile, laman, dan pos-L. Baik, untuk kepala surat itu kemudian kita lanjut ke bagian tanggal surat ya Ibu. Oke. Tanggal surat apakah biasanya kesalahannya seperti apa Ibu? Di tanggal surat itu yang umum kita temukan ada nama daerah, nama kota, gitu, baik. yang menyertai. Biasanya ada Semarang, koma, lalu tanggal. Nah, kalau yang di dalam penulisan surat dinas itu kan kita menganut asas hemat gitu ya, lugas, jangan bertele-tele gitu. Efektif lah gitu ya. Kita harus efektif dalam penulisan surat dinas. Nah, hal-hal yang tidak perlu itu tidak perlu kita hal-hal yang tidak perlu itu tidak usah kita tuliskan. Baik. Gitu. Termasuk kata atau nama daerah kota itu di dalam tanggal. Oh, baik. Mengapa begitu? Karena kita sudah ada kop surat gitu. Jadi kalau di surat dinas itu kan surat resmi biasanya ada kop surat ya Kak. Nah, karena sudah ada kop surat itu di tanggal kita tidak perlu lagi mencantumkan nama daerah atau nama kota. Jadi langsung saja tanggalnya. Oh ya baik. Jadi untuk penulisan tanggal surat itu tidak perlu ada nama daerahnya ya Ibu, karena iya. sudah nama daerah itu sudah pasti tercantum di kepala surat atau Di di kop surat. Karena tadi sudah ada alamatnya, jadi sudah pasti tempat penulisannya di kota yang sudah tercantum di kepala surat tadi. Baik, itu untuk penulisan tanggal surat ya Ibu. Kita lanjut ke bagian tujuan surat. Biasanya di situ ada kepada yang terhormat atau ada juga yang terhormat. Nah, itu yang tepat yang mana Ibu? Ya, kita kembali lagi tadi ke asas penulisan surat dinas itu kan kita tidak perlu bertele-tele ya yang kata-kata atau frasa yang dianggap boros atau tidak diperlukan itu kita hilangkan saja. Termasuk kata kepada tadi. Jadi langsung saja YTH titik. Oh, baik. Gitu. Jadi tidak perlu ada kepada ya Kata Ibu. kepada itu kita hilangkan. Tidak perlu ada kepada. Jadi langsung YTH titik, Titik. langsung nama tujuannya. Iya. Begitu. Baik, itu untuk tujuan surat. Mungkin kita lanjut ke bagian pembuka atau salam pembuka di surat. Biasanya itu ada salam assalamualaikum, bisa juga dengan hormat, begitu ya Ibu. Nah, itu apakah penulisannya yang tepat seperti apa Bu? Ya, pokoknya untuk
asas penulisan salam pembuka itu harus diakhiri dengan koma. Baik, Iya. diakhiri tanda Diakhiri dengan koma. Bisa dengan hormat itu harus koma. setelahnya ada tanda koma. Oke, gitu. Begitu iya. juga assalamualaikum juga. Nah, yang assalamualaikum ini kalau masih menggunakan yang dituliskan itu sesuai dengan pengucapan dalam bahasa Arab, nah itu kan berarti transliterasi bahasa Arab ke huruf Latin gitu ya. Oke. Berarti kan itu masih bahasa asing. Nah, karena Bahasa ini asing. bahasa asing, dia harus ditulis miring. Baik, jadi kalau assalamualaikumnya mengikuti transliterasi dari penulisan bahasa Arab, Itu harus ditulis miring dan dicetak tetap diberi koma di akhir. dicetak miring dan diakhiri tanda koma. Iya. Tapi kalau misalnya jadi si assalamualaikum itu kan sudah diserap di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diserap menjadi assalamualaikum, S-nya 1. Oh baik, jadi ternyata Itu tidak perlu dimiring kalau sudah masuk sudah Kamus masuk di Besar, KBBI iya. juga assalamualaikum, tapi S-nya 1 S-nya ya. 1. S-nya 1 dan itu tidak perlu dicetak miring karena sudah masuk kosakata bahasa Indonesia. Iya, karena sudah masuk ke kosakata bahasa Indonesia. Dan jangan lupa diakhiri tanda koma. Iya. Baik, itu untuk salam pembuka. Kemudian di bagian isi ini biasanya ada rincian hari, tanggal, waktu. Nah, seperti itu apakah perlu diawali huruf kapital atau seperti apa, Ibu? Biasanya yang seperti itu ada di surat dinas yang jenis undangan ya, Kak ya. Nah, di dalam undangan itu kan sebelum ke penulisan hari, tanggal, nama tempat dan waktu dan sebagainya itu ada pengantarnya dulu tuh kan sebelum itu gitu. Jadi misalnya begini, kami mengharap kehadiran Bapak garing Ibu gitu ya. Penggunaan Bapak garing Ibu itu jika kita belum mengetahui apakah yang kita tuju itu Bapak atau Ibu. Jadi kita beri diakomodasi dengan penggunaan Bapak garing Ibu itu. Kami mengharapkan kehadiran Bapak garing Ibu pada. Nah, biasanya setelah kata pada ini ada titik 2 nih, Kak. Oh iya. Iya, nah itu karena kita mau setelah kata pada biasanya titik 2 lalu baru tuh hari, tanggal, waktu, tempat gitu ya. Iya. Nah, biasanya kalau yang sering kami temukan ada titik 2 setelah kata pada. Nah, kalau sesuai dengan ejaan itu tidak diperlukan. Oh baik, jadi di awal misal kami mengharapkan kehadiran Bapak garis miring Ibu pada, itu tidak perlu titik 2 ya. Kemudian itu langsung pada hari. Nah, itu kan di bawahnya tuh biasanya kan hari, tanggal, dan biasanya kan ditulis dengan huruf kapital di awal. Harinya H-nya kapital, T-nya tanggal, T-nya kapital gitu. Nah, karena dari kata kami sampai nanti di akhir itu ya, itu merupakan satu kesatuan yang belum berakhir gitu. Si hari, tanggal dan sebagainya itu yang dirinci itu masih dalam satu kalimat itu. Di awal setiap kata itu tadi nama lagi hari, tanggal, waktu, tempat itu jangan ditulis dengan huruf kapital. Baik, karena itu masih melanjutkan masih satu bagian dari kalimat mulai dari kami mengharapkan kehadiran itu. Ya, jadi setelah pada itu tidak perlu tanda titik 2. Kemudian di bawahnya ada hari, tanggal, hari, tanggal begitu biasanya ya. Kemudian waktu, tempat, nah itu diawali huruf non kapital. Ya, jadi hari hanya non kapital, waktu W-nya non kapital, begitu seterusnya. Baik, itu untuk bagian isi surat ya Ibu. Iya. Apakah ada lagi kesalahan yang lain? Nanti misalnya setelah dari hari, tanggal,
apalagi sih biasanya tempat ya, itu jangan lupa diberi titik di akhir. Oh, baik. Iya, untuk mengakhiri. Kalau misalnya tidak pakai titik itu salah juga, Kak. Oh, baik. Gitu. Jadi setelah perincian tadi, jika terakhirnya itu nama tempatnya ya, Bu. Tempat, kemudian nama tempatnya diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik. Jangan Karena lupa. itu masih satu kalimat dengan yang atas, yang sebelumnya tadi. Baik. Itu untuk isi ya, Ibu. Isinya. Untuk isi. Kemudian setelah isi ada bagian penutup. Penutup biasanya itu atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih begitu. Apakah itu sudah tepat, Ibu? Iya, sering tuh ya. Memang kesalahan itu sering kami temukan. Jadi ada katanya di Kerjasamanya begitu. iya, atas perhatiannya gitu. Kadang-kadang kata gabungan kata kerjasama itu pun disambung gitu. Padahal seharusnya dipisah. Harusnya dipisah. Kerjasama itu Kerjasama, dipisah. terima kasih gitu ya. Kerjasama, terima kasih penulisannya dipisah ya. Nah, Baik. katanya itu tidak diperlukan, maksudnya salah gitu loh penempatannya, Kak. Oh, baik. Jadi nya itu kan mengacu pada dia. Sementara dari awal misalnya yang dituju YTH Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dan kita tahu misalnya beliau itu ibu gitu ya, dan di atas tuh kita sudah menyapa beliau, kami mengharapkan kehadiran ibu pada dan sebagainya. Nah di bawah ketika kita mau pamit gitu ya, mau menutup surat itu, tiba-tiba kita berterima kasih kepada dia, kan jadi nggak logis gitu kan ya. Nah itu kita harus mengikuti sapaannya di dalam sebelumnya itu apa gitu. Kalau misalnya memang yang dituju memang Bapak, ya diikuti atas perhatian Bapak. Kalau misalnya seperti tadi yang Ibu ya, Kepala Balai Bahasa sudah disapa Ibu. Nah, di penutup itu juga atas perhatian Ibu. Oh, gitu. baik. Jadi jangan menggunakan katanya, itu tidak logis. Jadi tidak boleh pakainya karena itu tidak sesuai dengan konteks di awal ya, Bu. Jadi harus atas kerjasama Bapak atau Ibu begitu. Atas kerjasama Ibu, kalau misal yang dituju adalah sudah tahu itu Ibu. Atas kerjasama Ibu kami ucapkan terima kasih. Terima kasih penulisannya dipisah. Dan jangan lupa diakhiri tanda titik. Baik. Iya. Itu untuk penutup. Untuk terakhir mungkin salam penutup. Iya. Salam penutup seperti apa itu, Ibu, penulisannya? Sama asasnya dengan salam pembuka harus diakhiri dengan koma. Baik. Nah, diakhiri yang sama juga dengan yang tadi assalamualaikum ya. Kalau misalnya mau pakai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya yang sesuai dengan pengucapan dalam bahasa Arab, boleh gitu ya dicantumkan di surat dinas, tapi ditulis dengan huruf miring. Jadi penulisannya konsepnya masih sama seperti salam pembuka ya, Ibu. Jadi kalau tadi pembukanya assalamualaikum, berarti salam penutupnya wassalamualaikum. Kembali lagi kalau masih menggunakan transliterasi bahasa Arab, jadi ditulis miring. Tetapi kalau sudah sesuai dengan bahasa Indonesianya apa, Ibu, biasanya? Iya, itu tadi wassalamualaikum. Wassalam dengan S1. Jadi kalau sesuai dengan KBBI itu wassalam sudah diserap dan diakhiri tanda koma. Iya. Baik, itu untuk salam penutup. Baik, jadi setelah salam penutup ada penanda tangan surat nih, Bu ya. Nah, penanda tangan surat ini juga ada ketentuannya seperti apa, Bu? Iya, tadi kan setelah salam penutup harus ada koma ya. Setelah itu ada biasanya nama jabatan penanda tangan surat. Nama jabatan penanda tangan surat biasanya kepala begitu ya, Bu? Iya, kalau misalnya surat dinas tuh biasanya pimpinan ya, kepala. Nah, jangan ditulis nama jabatan itu juga jangan ditulis dengan
disertai dengan nama, alamat instansi atau lembaganya. Oh, baik. Nah, misalnya nih yang tadi kan ya kita contohkan yang ditujukan untuk kepala balai nih yang mengirimkan misalnya dinas pendidikan mana gitu ya. Nah, itu tidak perlu ditulis kepala dinas pendidikan daerah mana misalnya gitu. Tidak perlu, Kak. Oh, Jadi baik. cukup kepala koma. Oh iya. Gitu. Jadi untuk penandatangan surat, misal pejabat pimpinan begitu, kepala koma, cukup hanya kepala ya Ibu. Jadi tidak perlu disertakan instansinya. Tidak perlu ada nama instansinya. Nama instansi. Jadi Karena sudah ada kop surat. iya, kembali lagi karena sudah ada kop surat pasti sudah ada identitas instansinya Iya, nama begitu ya Ibu. instansinya. Jadi sudah pasti itu kepala dari Iya, instansi yang tersebut, ada di kop iya. surat. Baik. Kepala kemudian diikuti tanda koma. Begitulah betul. tanda tangan, Biasanya kemudian tanda tangan atau TTE ya. atau TTE, kemudian ada nama Nama si penanda tangan itu. penanda tangannya. Nah, Nah, itu juga ada aturannya harus ada garis bawahnya atau ada dicetak tebal atau seperti apa? oke. Nah, kalau itu sebetulnya kalau secara ejaan tidak ada keharusan itu dicetak tebal atau kapital semua kah atau non kapital, jadi hanya kapital di awal saja kah, itu tidak ada aturan seperti itu di ejaan. Yang ada di ejaan itu di setiap huruf pertama pada nama penanda tangannya itu memang harus kapital ya, karena itu nama orang ya. Baik. Nah, biasanya ditemukan masalah itu ketika penulisan digelar. Oh iya, Iya. penulisan gelar Ibu. Iya, gelar nama penanda tangan itu. Biasanya kurang-kurang titik lah di akhir gitu ya, atau tidak ada titiknya malah dan sebagainya gitu. Jadi kalau penulisan gelar jangan lupa di paling akhir diberi titik, diberi tanda titik. dan di setiap unsur gelar itu ada titiknya. Di setiap unsur gelar ada titiknya. Baik. Kemudian ada nama, biasanya di bawahnya ada NIP, Ibu. Oke, Penulisannya iya. seperti apa? Apakah setelah NIP itu ada titik atau tidak? Nah, ini juga yang sering kami temukan ya. Biasanya tuh masih ada yang diberi titik setelah NIP. Sementara kalau sesuai dengan ejaan edisi 5 itu tidak perlu ada titik setelah singkatan NIP. Baik, jadi setelah NIP tidak perlu ada Titik, langsung spasi dan nomor NIP-nya. langsung nomor NIP. Penulisan nomornya sesuai di awal tadi ya Ibu. Jadi tidak perlu ada spasi, tidak perlu ada tanda baca. Ya, Apapun di akhirnya. Di akhirnya juga tidak perlu ada tanda baca. Baik, jadi itu penulisan surat dinas mulai dari kepala surat, tanggal surat, tujuan, salam pembuka, isi, salam penutup, hingga penandatangan surat. Wah, hari ini kita membahas cukup banyak ya Ibu, ternyata Sebetulnya masih banyak sih Kak yang perlu kita bahas gitu. baik. di dalam Jadi kan penulisan sebetulnya surat penggunaan bahasa Indonesia di dalam surat dinas ini. baik, jadi ternyata masih banyak kesalahan yang ditemukan. Jadi mungkin ini sebenarnya ada penjelasan lebih detail kembali ya Ibu mungkin, karena mungkin terkait durasi begitu. Nah, misal sahabat bahasa ingin belajar terkait penulisan surat dinas sesuai dengan EYD edisi kelima, apakah bisa menghubungi Balai Bahasa Ibu melalui Iya. layanan apa atau menghubunginya seperti apa? Iya, jadi terkait dengan itu, sahabat bahasa bisa menghubungi Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami ada layanan yang namanya Smara Muruhita. Layanan Smara Muruhita. Layanan ini adalah layanan ahli bahasa, ya. Di dalamnya ada
narasumber, juri, saksi ahli, pendamping kebahasaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, ada penerjemah, penyunting, penyelaras gitu ya, dan sebagainya terkait dengan kebahasaan pokoknya. Ada banyak ya Ibu, jadi layanan Semara Muruhita ini termasuk narasumber, juri, kemudian penyunting, penerjemah, saksi ahli, penyuluh. Nah, bagi sahabat bahasa yang ingin belajar terkait penulisan surat dinas yang sesuai dengan EYD edisi kelima, bisa menggunakan layanan Semara Muruhita itu ya Ibu? Iya, bisa melalui ULT atau Unit Layanan Terpadu yang ada di laman Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Alamat lamannya nanti ada di deskripsi ya. Lalu ada juga, atau bisa juga datang langsung ke kantor Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di Ungaran, Kak. Baik, jadi sahabat bahasa bisa menghubungi ULT yang tersedia di media sosial Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah atau nanti dicantumkan di deskripsi. Kemudian bisa juga datang langsung ke kantor atau ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang di Ungaran ya Ibu. Di Ungaran. Baik sahabat bahasa, itu tadi kita sudah membahas banyak ya seputar penulisan surat dinas yang sesuai dengan EYD edisi kelima. Bagi sahabat bahasa yang ingin belajar lebih lanjut terkait penulisan surat dinas yang sesuai dengan EYD, bisa menghubungi ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah melalui media sosial kami atau datang secara langsung. Begitu ya Ibu? Ya. Jadi mungkin untuk penutup Bu Ika bisa menyampaikan sesuatu untuk sahabat bahasa. Iya, bahasa itu jati diri bangsa. Jadi ayo kita sama-sama memartabatkan bahasa Indonesia. Baik, bahasa Indonesia itu merupakan jati diri bangsa, jadi jangan lupa memartabatkan bahasa Indonesia. Baik, demikian siniar Serawung Bahasa kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.